Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Jadi nanti pada saat kalau ada doa titipan, di situ ada kotak warna putih. Ave Maria, piena di grazia, Bapak Ibu bisa Signore è masukin con dalam te. kotak. Oh ini, ya, mata airnya, ya. Nah, Bunda Maria penampakannya di sini, ya. Gitu. Nah, setelah penampakan terakhir, Bernadette melihatnya di bagian seberang kali, karena ini disegel oleh pihak kepolisian daerah setempat. Makanya di situ dibuat patung Bernadette. Ini penampakan terakhir di bulan Juli, ya Juli. Gitu. Ya, patung itu. Masukin ada kotak itu uang. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne Duit, e uang. benedetto il Itu frutto mesti del di tuo seno, Gesù. information. Nanti donationnya kayak donate di information center Ave di Maria, donate piena di untuk gereja. grazia, il Signore è Gitu. con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Di celah bebatuan keras dan bebalnya ego kedagingan diri, senyummu memancarkan air penyembuh dahaga jiwa ini. Sungai di depanku mengaliri kegersanganku, rahmat melimpah melalui gadis sederhana Bernadette Luku, menyalurkan damai bagi tiap peziarah makna. Aku hanya sepucuk rumput yang memandangmu dari seberang sungai, bermandikan kekaguman menatap cahayamu. Bunda, terima kasih untuk senyummu, lebih dari cukup membekaliku menuju bilik penebusan puteramu. Ku sandarkan seluruh adaku. Bunda Maria kepada Santa Bernadette Soubirous. Di Lourdes di Prancis ini kita bersama-sama mau menghadap Bunda Suci kita, menjumpai Ibu kita. Ketika Yesus di kayu salib dalam Injil Yohanes, Yesus berkata kepada murid yang dikasihi, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihi, Yesus berkata, "Anak, inilah ibumu." Sejak Yesus di kayu salib mengatakan, "Inilah ibumu," Maria menjadi ibu kita. Marilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman
Hari ini kita merayakan misa hari Rabu dalam Prapaskah. Akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah sini. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi? Yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan terhadap orang ini, mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk bertanya tentang tuduhan mereka. Tetapi setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat dan lemah. Beban salib pun terasa setia. Padahal tempat yang dituju masih jauh, maka para serdadu menahan seorang yang salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Pertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, maka kami memenuhi hukum Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus melalui Simon dari Kirene. Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika kita jatuh dan tertimpa salib. Banyak orang mengikuti Dia.
Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkanlah tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Inilah kita sering membela diri." Yesus memberi beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun di atas syukur. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena untuk membebaskan kami dari kekuatan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Engkaulah Tuhan kami dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata, saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena, salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria memang pantas menjadi teladan setia orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa. Yesus disalibkan, ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus diangkat masuk alam dari diorama ya, diorama dari desa Lourdes pada zaman itu. Nah, ini adalah benteng Pic de Dur ya, Pic de Jur ya, Pic de Jur yang Bapak Ibu bisa lihat di sisi sebelah luar itu ada benteng ya. Ini bentengnya, ini adalah benteng satu kerajaan ya.
atau kolonel dari Prancis. Nah, ini adalah Mont de Boli, ya, rumah dari Bernadette, ya Bapak Ibu. Nah, gereja atau penampakan Bunda Maria, ada yang tahu di mana posisinya? Iya, di Grot Goa ini, ya, di mana saat Bernadette mereka sedang mencari kayu bakar, mereka bermain di sini dan mereka melihat penampakan Bunda Maria di gua tersebut. Nah, setelah penampakan sebanyak 18 kali dan dapat pengakuan, dan tempat ini sempat disegel dan tidak boleh didatangi oleh pihak pemerintah setempat, dan akhirnya dibuka kembali dapat restu oleh istri dari Napoleon Bonaparte yang pertama, ya, karena dia bercerai kan. Setelah itu ya, dia mendapatkan izin karena dia memang mengikuti perjalanan Bernadette ke Lourdes, ya. Dan akhirnya dibangunlah gereja di atas gua tersebut yang tadi pagi kita misa. Ya, setelah itu berlanjut pembangunan di gereja Bunda Rosaria di bangunan yang pertama. Jangan melihat dari jarak ini, ya, terlihatnya dekat, tapi sebenarnya jauh. Kalau dibikin jauh, nggak muat tempatnya. Oke, sekarang ini kita akan masuk ke dalam, ya, tempat di mana terdapat reliki juga, sepatu dari Santa Bernadette. Nah, ini adalah gereja paroki di Lourdes, ya Bapak Ibu. Nanti kita akan ke sana setelah makan siang. Nanti juga ini daerah kota atau desa di kota Lourdes. Ini dia lahirnya 1844 ini ya? Iya, 1844. 14 tahun, setelah 14 tahun dia baru mendapat penampakan Bunda Maria. Ini kondisi atau lukisan Lourdes, ya, pada saat ini. Nah, ini Mont de Boli, ini rumah, ini kedua orang tuanya dari Santa Bernadette. Ya, rumahnya pada saat itu seperti ini. Ya. Bapaknya adalah seorang penggiling gandum dan ibunya adalah penjual sayuran. Ya. Mereka dari keluarga yang sangat miskin. Dan Bernadette itu tidak sekolah, makanya Bunda Maria mempersiapkan diri untuk dia bisa berdoa. Dan sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah Le Casot, tempat di mana dia diinterogasi oleh Pak polisi, ya, dan juga seorang kepala pasturan atau apa ya namanya, kepala paroki, ya, kepala paroki, ya. Nanti kita akan bisa lihat ke sini, ya. Dan ini adalah penampakan pertama, ya, seperti gambarannya seperti ini, ya. Di penampakan kedua di tanggal 14 Februari. Selama di bulan Februari hampir setiap minggu, ya, setiap hari, ya. 18, 25, ya. Setelah itu di bulan Maret tanggal 2. Tanggal 2 sudah banyak beberapa orang sangat mempercayai apa yang dibicarakan oleh Bernadette pada saat itu. Tanggal 25 Maret. Semuanya di gua itu ya? Iya, semua dilakukan di gua. Dan di tanggal 16 Juli, yang kemarin saya informasikan kenapa ada patung Bernadette di seberang kali, karena tempat ini disegel. Ya, ini penampakan terakhir yang ke-18 kalinya. Ya. Dan setelah penampakan yang terakhir, Bernadette berlari mengatakan ora era immaculata. Ya, pada di saat usia 14 tahun, anak seumuran segitu belum tahu arti ke bahasa itu, ya, apalagi dia memang belum sekolah dan tidak sekolah, dan pastor paroki pun atau kepala paroki tersebut akhirnya mengiyakan bahwa
dari mana kata-kata itu dia tahu? Karena dia berlari untuk mengingatnya, dia sambil lari-lari, era Immaculata, era Immaculata, era Immaculata. Jadi supaya dia tidak lupa, gitu. Nah, ini adalah jasad dari Santa Bernadette. Beliau sekarang disemayamkan dan jasad ini masih utuh sampai sekarang, masih jasadnya seperti ini. Nanti Erik kirim fotonya ya di grup ya. Erik pernah datang ke sana. Dan di bawah ini adalah sepatu dari Santa Bernadette dan ini bajunya ya. Jadi zaman paus siapa ya? 1860. Waduh, mesti searching. Umur berapa tadi dia? Dia 35 tahun wafatnya. Di umur 35 tahun. Itu di tahun berapa nih? Ini pada saat masih pada remaja. Tidak diawetkan, Pak. Memang mujizat. Mujizat memang. Tidak diawetkan. Dan di 1870 ya, pembangunan gereja ini di gereja atas ya. Dan dilanjutkan di tahun 1890 itu di gereja Bunda Rosari yang pertama, dan di bawah ini adalah Basilika Saint Pius yang biasa diadakan adorasi pada bulan Rosario. Saat ini ditutup. Ini gereja bawahnya luas sekali, bisa menampung bahkan 50.000 orang. Ya. Yang belakangnya kita. Yang di bawah, di depan museum ini, yang ada atasnya tanah. Ya, itu adalah bawahnya basilika. Waktu banjir penuh dong air itu. Enggak sih. Pernah banjir? Pernah ya, tapi di dekat kali ya, daerah gua aja. Dekat sungai ya. Dekat gua ya. Oke, 1, 2, 3. Ini Le Casot atau penjara atau tempat tahanan Bernadette dan diinterogasi oleh polisi. Yang tadi 3 kursi itu ya? Iya. Dan ini tepat memang di sini sampai dengan sekarang ini adalah kantor polisi. Oh, sebelah. Ini sebelahnya kantor polisi. Gedung warna coklat ini. Sampai sekarang. Iya, gitu. Ya. Oke. Sekarang kita makan siang ya. Di tempat tadi restoran. Ini tempat penjaranya Bernadette ya. Yang diinterogasi Le Casot. Ya. Yang dia disembunyikan di mana? Yang disembunyikan. Biara ya. Itu udah dikirim ke Biara ya. Biara Saint Gilda. Nevers itu. Maksudnya disembunyikannya gimana nih? Tadi kan cerita Masuk biara. Kan dicari orang, banyak orang. Oh ya, di Biara. Itu di Nevers ya. Nah. Fotonya aja fotonya. Ya, nanti saya kirim fotonya ya. Nevers 500 kilo. Ya. Oke Bapak Ibu, ini adalah gereja paroki di Lourdes ya. Ini gereja lebih lama dibandingkan gereja yang ada di Santuari. Nah, ini lebih awal ya. Nah, Bernadette dipanggil oleh atau diinterogasi sama pastor paroki di sini. Gitu. Di sini. Itu polisi. Le Casot sama barengan. Oh, barengan. Nah, tapi setelah Bernadette mengatakan era Immaculata, dia berlarian di sini. Parokinya memanggil dia kembali di sini dan dia mempercayai dari mana kata-kata itu kamu dapat, gitu. Dari penglihatan yang dia dapat dari Bunda Maria. Mari kita masuk sebelah kiri itu adalah tempat di mana cawan ya, tempat basuh, apa namanya Romo kalau buat baptis? Becana baptis, ya. Gerejanya masih dipakai, Pak? Masih. Masih ya? Tapi tidak terlalu banyak karena lebih banyak arahnya ke santuari. Ini lagi diugar ya, Wah iya.
Misalkan kalau mau pasang lilin, uangnya bisa taruh di sini. Ya. Kalau mau pasang lilin dan berdoa, uangnya bisa di sini ya. Dari pasangan Yemi dan Yohanes, serta juga permohonan Nita waktu sebelum sakit, dia mohon ada seorang temannya yang ingin pergi ke Lourdes, semoga dapat tercapai. Marilah pada perayaan Ekaristi ini kita mengakui, menyesali kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, dengan rendah hati kami mohon belas kasih-Mu agar melalui pertobatan kami mau memurnikan, dan melalui karya-karya kasih kami mau kuduskan. Bantulah kami untuk melaksanakan perintah-Mu agar layak menyambut perayaan Paskah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita di foto itu hanya mungkin ilusi mata saya atau bagaimana ya, karena itu permainan cahaya saya kira, tapi yang tampak di situ adalah wajah Yesus yang sedang ada di kayu salib, sedang menunduk. Itu saja yang membuat saya ketika berdoa sebenarnya saya menengadah ke atas melihat wajah itu lagi yang tampak. Itu saja pengalaman yang saya dapatkan, pengalaman yang agak misterius, mistis buat saya, dan itu akan mengubah cara pandang saya pada agama Katolik ini yang saya sudah anut sekian lama. Terima kasih. Susah. Itu terpanggil, nggak tahu bagaimana. Waduh, itu rasanya di dalam hati saya itu sesak saya kemarin itu. Tertegun sekali, saya lihat terus dia gambar-gambarnya itu. Jadi matanya di dalam gambar dia itu seolah-olah itu memandang saya. Kemarin itu. Nah, disitulah saya melihat berbuat kasih itu luar biasa. Ya, nah. Jadi bagaimana si sang Bunda Bernadette ini bisa menyebarkan suatu kebaikan dengan kesaksian dia terhadap Tuhan Yesus. Dia berkorban, dia disiksa, dia menderita sampai dia dihina dan sebagainya. Itu luar biasa buat saya, terkagum saya di dalam diri saya. Itu saja Mo, kesaksian saya. Terima kasih. Satu anak muda tapi ternyata di trip ini itu ya repotnya pasti ada lah, repotnya itu pasti ada, tapi ternyata tuh ada aja jalannya. Jadi mulai dari kita naik pesawat, Milan itu memang nggak dibiasakan untuk makan makanan western. Spaghetti, pasta tuh dia tidak dibiasakan. Terus waktu kemarin di bandara, di pesawat kan makannya langsung dapat kids meal, dapat makaroni, dia nggak mau makan, sama sekali nggak mau makan. And then, setelah itu yang saya amazed itu adalah waktu di pesawat kedua dia dapat kids meal dan dapat nasi goreng. Terus di situ saya ngerasa, oh don't worry, I got you.
Gitu. Di perjalanan ini saya dapat feel itu. Nggak apa-apa, kita bawa, kita sama-sama, kita paling lambat, kita paling belakang, but I got you, don't worry gitu. Terus ya memang kita punya Fukumi apa segala macam, tapi makanannya tuh selalu bisa, dan Milan selalu bisa ngikutin. Kemarin pun yang waktu Rosari dia juga bisa ngikutin Rosarionya, tinggal dibilang, Milan kita mau doa Rosario ya, dia taruh tabnya, terus habis itu dia doa Rosario, waktu nyanyi Ave Maria ya cuman Ave Maria, ya nggak apa-apa lah. Namanya juga apa yang dia bisa lakukan dia tetap lakukan. Selama jalan salib pun dia berusaha untuk jalan dengan semangatnya dan dengan geredekannya itu. Moga-moga geredekannya awet. Tahun ini kok dapat kesempatan dari Tuhan untuk bisa mengunjungi satu tempat suci gitu. Bersyukurlah bahwa Tuhan masih kasih kesempatan dan masih mau terus kasih berkat, sehingga akhirnya bisa kasih ujuk-ujuk doa juga buat orang-orang yang ada di sekitar, yang ada di lingkungan sekitar. Ya kalau pengalaman personal sebenarnya lebih berasa yang di Fatima sih, yang ini lebih terasa biasa aja karena mungkin juga lebih banyak ngasih ujuk di sini gitu ya, jadi lebih banyak untuk doain orang lain juga gitu. Mungkin belum ada ngerasain apa-apa, coba dia tetap merasa damai, tenang, apalagi setelah yang besok itu ya itu seger sih, mungkin airnya dingin kan. Mungkin itu. Yang di Fatima apa yang dirasain? Yang di Fatima ya jujur ya, ya awalnya masih dengar cerita penampakan Maria, saya juga awalnya nggak terlalu percaya sih, maksudnya kayak ya percaya bahwa itu ada tapi meragukan gitu loh, maksudnya emang iya sampai akhirnya ya nggak tahu bener apa nggak, tapi kayaknya kok sepertinya menyapa gitu ya, sampai akhirnya tiba-tiba nangis dan akhirnya rasa damai, ya kurang lebih seperti itu. Ya silakan Bapak deh. Thank you Aldrich. Syukur sekali sebenarnya untuk trip kali ini, karena sebenarnya memang ini menjawab kerinduan kami sejak tahun 2019, 2020. Karena ketika setelah dari Holy Land, memang salah satu impian kami yang terakhir sebenarnya itu adalah ke Lourdes karena pesiarahannya. Nah, tetapi ketika semua sudah siap gitu, sudah kita buat grup juga, bahkan juga sudah sempat kerjasama dengan dari tour yang ada ketika itu, tahu-tahu COVID masuk ke Indonesia. COVID masuk ke Indonesia di bulan Maret. Saya pikir sih saya masih optimis. Artinya mungkin Juni selesai lah gitu, karena mungkin ini agak politis lah COVID-nya ya. Tapi ternyata berkepanjangan, dan benar kata Bro Erik, benar kata Romo, ini semua masalah perkenanan Tuhan, masalah waktunya Tuhan, masalah panggilan Tuhan. Lalu kemudian saya kubur memang kerinduan itu. Akhirnya kesempatan tahun lalu kami dapat kesempatan trip untuk ke Euro. Kami abaikan Lourdes, artinya ya sudahlah kita leisure saja. Tetapi ketika sharing sama istri saya, memang istri saya mengatakan bahwa kok kering ya. Artinya memang kita menikmati sih kota demi kota, ikon demi ikon, tetapi kering karena tidak ada misa, tidak ada doa-doa khususnya seperti waktu kita ke Holy Land. Lalu saya mengatakan sama istri saya, ya sudahlah, kita tetap serahkan pada Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau bawa kita tahun depan. Tahu-tahu Nazaret hadir. Maka thank you banget Nazaret untuk kesempatannya. Saya bersyukur ini semacam retret pribadi sebenarnya bagi saya. Saya sudah sharing sedikit ke Romo. Jadi bukan hanya Lourdes, bukan hanya Fatima, tetapi mulai dari Avila, Montserrat, semuanya saya mengalami satu hal yang luar biasa, dimana memang inilah pesiaran hidup kami, pesiaran hidup saya pribadi. Karena sebenarnya saya tersentuh sekali dengan pesan-pesan Fatima tentang menjangkau jiwa dan juga keselamatan jiwa-jiwa untuk terbebas dari api neraka. Artinya memang apalagi saya lihat zaman sekarang ini tantangannya berat sekali. Dan kerinduan dulu itu sejak kuliah, sejak SMA, bahkan kemudian juga belajar tentang puri batin di Teresa Avila dan sebagainya. Dan akhirnya semua terjawab di Fatima, di Avila, di Montserrat, dan terakhir di Lourdes. Bahkan terakhir ketika saya mau pamitan sama Bunda Maria tadi malam, ketika saya melambaikan tangan, rasanya berat banget.
Bunda Maria begitu menyayangi. Dan memang sudah lama saya kangen banget sama Bunda Maria. Lalu dalam hati saya katakan, saya harus pulang, Bunda. Tapi saya yakin mungkin someday saya akan kesini lagi untuk berjumpa dengan Bunda. Dan iman saya mengatakan, mari pulang bersamaku, Bunda. Basilika de Nazaria. Udah nggak terlalu aktif ya. Masih bagus ya. Ini gereja yang dari abad 11 dan 12. Yuk, sudah, yuk kita. Jalan cepet banget ya. George, masuk YouTube nih George. Nazaret, luar biasa. Kita di mana? Bagus tempatnya. Bersama siapa? G6 tuh. Kasino pariwisata ya. Dan bank administrasi ya. Iya.
Bank Monaco ya, Monaco Bank Investment ya. Nah, sebelah kanan Bapak Ibu, ini adalah katedral dari Monaco. Ini tempat di mana Pangeran Rainier ketiga menikahi artis Hollywood Grace Kelly. Itu di tahun 56 ya, 1956. Dan di dalam Bapak Ibu bisa lihat ini ada makam dari kerajaan atau keluarga Grimaldi ya. Salah satunya juga ada makam dari Grace Kelly juga dimakamkan di sini juga dengan Pangeran Rainier III. Ya, ini adalah foto dari pernikahan dari Grace Kelly dengan Rainier III. Silakan mau foto sini. Hah? No internet. Oke, Bapak Ibu Nazaret bisa masuk ke bagian gereja ya. Di dalam sebelah kanan masuknya. Masuk sebelah kanan ya. Nanti kita foto bareng di sini ya. Foto grup ya. Kita kanan ya? Ya, ke kanan. Lurus ke bagian belakang dari tabernakel itu adalah makam Raja Rainier III. Setelah Rainier III tuh nggak ada lagi. Ada. Sebelah kanan ya, masuknya sebelah kanan. Jadi sekarang yang Pak Victor. Anaknya. Ya kan. Sini kalau mau lihat makam dari Grace Kelly. Ini hari Sabtu ya? Oh ya. Jumat ya? Oh, mau ada yang merit nih. Ini Albert I ya. Ini bagian kuburan atau makam dari keluarga Grimaldi ya. Ya. Nah, ini adalah Grace Kelly, Gracia Patricia. Ini di mana yang Rainier? apa? Pangeran Rainier. Rainernya sebelahnya, yang bunga satu lagi. Ini adalah makam dari Grace Kelly atau Gracia Patricia, dan yang ini adalah Pangeran Rainier ya. Jadi mereka bersebelahan. Ini terakhir berarti. Iya. Ini Grace Kelly-nya.
sorrows and I can't stay silent. I must sing for his joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows and I can't stay silent. I must sing for his joy has come. Jalan sini aja, saya videoin. Ayo sambil jalan. Jalannya sebelah sini aja ya. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows and I can't stay silent. I must sing for his joy has come. Istana Nazaret. Nazaret. Luar biasa. Milan luar biasa. He's lifted my sorrows and I can't stay silent. I must sing for his joy. Oke, ini adalah sirkuit dari Monaco ya. Ya. Ya, ini sirkuit ya. Yap. Dadah. 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 Bye bye. Mau naik ke Monas ya. Numero uno. Numero uno.
Amin. Seperti anak domba yang dibawa ke sembelih. Pembacaan dari kitab ini. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang penghati, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka akan berkata jahat terhadap aku dan berkata, marilah kita binasakan gunung ini dengan buah-buah. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lalu kuserahkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dan referen. Tuhan Allah. Nazaret. Luar biasa. Kita di mana? Bagus gak? Bersama siapa? Mantap. Dah. Boleh foto di sini. Gak usah takut. Foto aja, nggak mau foto-foto. Biar masuk YouTube. Masuk YouTube dah. Pasangan harmonis. Ngerangkul mulu. Itu kalau udah ada
eskalator capek banget. Iya. Curam kan? Iya. Masih ada industri. Iya. Itu ya, ada Santa Clara-nya. Jangan ambil jalur naik. Itu bagian dalam, baju dalam. Ya, itu tulisan bawahnya. Ini baju dalamnya. Ini kaos kakinya, leggingnya. Nah, jadi sebelum dia pakai jubah ini, itu baju dalamnya dulu itu. Nah, Ini kan hari Sabtu. mau pasca soalnya, libur. 2 minggu lagi. Iya. Libur musim panas. Awal lebaran. Kenapa? Oh, di tadi spaghetti ya, pasta, tapi bosan juga Bu, baru sekali. Oh, spagettinya ya. Perdona,
Beda. Dasar. Sekolah. Volevo solo chiedere se esatto che ora ma non vedo il telefono, l'ho visto sotto entrare perché... Oke, Bapak Ibu boleh masuk ya. Di dalam jasadnya itu ada di bagian sisi sebelah kanan. Jadi dari sini masuk ke kanan, lewatin altar, pas altar belok ke kanan, muter ya. Ada di sebelah kanan. Ini jasadnya si Carlo Acutis, Beato Carlo Acutis. Ya. Yang anak muda ya, umur 15 tahun ini. Ini orangnya, ini anaknya. Fungsinya Ekaristi aja. Iya. Ini asli.
Victor juga. Kenapa? Masih ada Pak Victor juga. Ada gereja ini. Jam 5. Udah jam 5 ini. 2 jam setengah.